Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Hyuyin Channel. Kali ini Mimin akan melanjutkan cerita Spirit Sword Sofrek. Tanpa basa-basi lagi, langsung gaspol bang. Menghadapi ini, Chu Xingyun tidak bisa tidak kecewa, meskipun kolom peri ini selamat, jelas bahwa dia masih tidak bisa menyerap racun di pasir. Kecewa, lidah Kaisar Abisin meringkuk dan memakan semua buah di pita hijau. Sambil menggelengkan kepalanya, Kaisar Abisal berkata, buah ini sangat manis, penuh aroma buah, dan penuh aura, tetapi tidak beracun. Sambil mengerutkan alisnya, Chu Xingyun mengulurkan tangan dan mengambil buah peri hijau gelap, mencabut kulit luarnya untuk mengungkapkan daging putih. Dengan satu gigitan, jus manis dan aroma buah yang kaya menyegarkan. Buah-buah peri biasa tidak memiliki rasa, hanya manis, tetapi sekarang Chu Xingyun memakannya, tetapi buah-buahan peri yang diproduksi di pasir kematian sangat berbeda. Tidak hanya warnanya telah berubah, yang terpenting adalah bahwa buah peri ini memiliki aroma yang aneh, tetapi juga lebih manis. Dalam serangkaian suap, Chu Xingyun memakan seluruh buah peri, dan harus mengatakan bahwa buah peri ini terlalu lezat, itu adalah salah satu buah paling lezat yang dimakan Chu Xingyun. Sangat disayangkan bahwa buah ini tidak menyerap racun di pasir. Rencana Chu Xingyun tampaknya bangkrut. Namun, bukan tanpa hasil, meski toksinnya tidak bisa diekstraksi, buah ini banyak mengandung aura. Merasakan aura terus-menerus mengisi perutnya, Chu Xingyun tidak bisa menahan kagum. Energi spiritual yang terkandung dalam buah peri cukup untuk seminggu kerja keras, jika bisa dimakan untuk waktu yang lama itu hanya masalah membuat nirvana pada usia 18 tahun. Berderit, sambil menggelengkan kepalanya, Chu Xingyun mengulurkan tangannya dan hendak memetik buah peri lainnya. Tangisan tajam terdengar keras di sampingnya. Memutar kepalanya dengan takjub, dia melihat bahwa Kaisar Abisal mengacungkan 6 anggota tubuh yang ramping dan kuat, menari liar, melompat, dan mengeluarkan serangkaian towet. Melihat kosong pada Emperor Abis, apa yang salah dan apa yang terjadi? Dalam keraguan, suara Abisal Kaisar Zun Jiji gemetar, hebat, liontin ini mengandung racun kekerasan, hahaha, cacing setan jurang maut kita dapat diubah namanya menjadi cacing racun jurang maut, haha. Mata Chu Xingyun melebar saat dia mendengarkan sorakan Kaisar Abisal. Apa yang terjadi, buah ini benar-benar bebas dari racun. Mengapa ada racun drastis di dalam drop yang tidak masuk akal? Mengulurkan sepasang forelimbus, Emperor Abis membuka dan menutup sepasang tang tajam berbentuk gunting, dengan mengatakan, lihat. Apakah tang saya berubah hijau, hehehehe. Mendengar kata-kata Kaisar Abis, Chu Xingyun tidak bisa membantu tetapi dengan hati-hati melihat sepasang tang ke arah Kaisar Abis. Pada pandangan pertama, Chu Xingyun tidak bisa menahan kegembiraan itu benar-benar. Tepi tang Kaisar Abisal telah menjadi hijau zamrud. Tanpa mendesak Chu Xingyun, Kaisar Abis dengan cepat melambaikan tang raksasa, melepas tali vertikal, dan mengirim mereka ke mulutnya untuk makan dan makan. Selama ada cukup air, sling ini tumbuh sangat cepat, pada dasarnya hanya 1 minggu, mereka dapat tumbuh lagi. Di bawah lautan pasir kematian adalah sungai Stygian, dan sumber air tidak akan pernah habis, jadi, sling ini hampir tidak pernah habis dan habis. Mengunyah sabuk peri dengan gembira, Kaisar Abisal menghormati keindahan dan berkata, sabuk peri ini sangat lezat, makan di mulut, mama, pedas, kurasa aku jatuh cinta dengan rasa ini. Dengan senyum santai, Chu Xingyun berkata, sangat mudah untuk mengatakan, bagaimanapun, lautan pasir yang mati ini, dengan radius ratusan kilometer, dapat menanam jutaan pilar peri, dan dapat memanen sejumlah sabuk peri setiap minggu, tidak peduli bagaimana Anda makan, saya tidak bisa menyelesaikannya. Dalam tawa ceria, Kaisar Abis berkata, ini adalah keputusan paling bijaksana dalam hidup saya untuk dapat mencapai kerja sama dengan Anda. Melambaikan tangannya, Chu Xingyun berkata, di mana ini, semuanya hanya permulaan, jangan khawatir, beri aku waktu, makanan lezat masih ada lagi. Mengangguk-angguk kepalanya berkali-kali, Kaisar Abisal berkata, kamu telah membantu kami sepanjang waktu. Kami belum dapat membantu kamu. Bagaimana kamu punya musuh? Musuh. Menggelengkan kepalanya, Chu Xingyun bukannya tanpa musuh, bahkan, kedua iblis adalah musuhnya dan musuh publik semua umat manusia. Tapi sekarang bukan waktunya, paparan prematur hanya akan menyebabkan kematian. Kecuali jurang telah tumbuh ke skala ratusan juta, Chu Xingyun tidak akan pernah membiarkan mereka muncul di permukaan. Dengan cemas mondar-mandir, Kaisar Abis berkata, saya benar-benar ingin melakukan sesuatu untuk Anda, apakah Anda benar-benar tidak punya musuh? Bahkan Kaisar Zun tidak masalah, saya masih berani bersikap keras kepadanya. Melambaikan tangannya, Chu Xingyun tersenyum dan berkata, kamu tidak perlu cemas, sekarang, tugas terbesarmu adalah memperluas pasukan menjadi 10 juta, dan hal-hal lain tidak cemas. Menjaga kepalanya tetap menyala, Abisal Emperor berkata, tenang, saya siap, sekarang saya telah menghasilkan 10 juta telur di tubuh saya, dan saya bisa meletakkannya dan menetas setelah beberapa saat.
Setelah jeda, Kaisar Abisal berkata, sekarang, dengan pilar-pilar peri dan sabuk peri ini, saya tidak bisa tergesa-gesa. Arah evolusi berikutnya adalah racun, dan saya perlu sedikit waktu. Mengangguk kepalanya, Chu Xingyun berpikir sebentar, dan menyarankan, jika memungkinkan, saya harap Anda dapat mempertimbangkannya untuk iblis. Pikirkan tentang itu untuk klan iblis. Melihat Chu Xingyun bingung, Kaisar Abis jelas tidak mengerti apa yang dia maksud. Mengangguk kepalanya, Chu Xingyun berkata, kumbang abisal biasa tidak memiliki kebijaksanaan terlalu tinggi, jadi jika Anda ingin menjadi tentara, Anda masih memerlukan kendali iblis. Melihat Chu Xingyun dengan curiga, Kaisar Abis berkata, saya tahu apa yang Anda katakan. Selama ini, saya juga mengirim sejumlah besar kumbang abisal untuk melindungi para prajurit iblis. Menggelengkan kepalanya, Chu Xingyun berkata, ini tidak cukup. Para prajurit iblis itu menunggangi kumbang-kumbang iblis. Jika mereka tidak tertutup, mereka dengan mudah dibunuh oleh musuh. Sambil menjabat tangannya, Kaisar Abisal berkata, lagi pula iblis tidak berkembang biak dengan cepat dan biayanya tidak besar untuk berkembang biak. Jika Anda mati, Anda bisa melatihnya. Menghadapi jawaban berdarah dingin dari Kaisar Abisal, Chu Xingyun tertawa tak berdaya. Faktanya, Kaisar Abisal tidak hanya berdarah dingin untuk klan iblis, tetapi juga untuk pasukan Abisal di bawah kekuasaannya sendiri. Seperti yang dia katakan kepada Chu Xingyun barusan, dia sangat ingin bertarung, bahkan jika dia melawan Kaisar Zun, dia berani menjadi tangguh, bagaimana dengan kematian tentara, hanya melatih kelompok. Dalam pikiran Kaisar Abisal, tidak ada yang istimewa tentang kehidupan sama sekali, jika Anda mati satu batch, Anda bisa menggantinya dengan batch lain. Melihat mendalam pada Kaisar Abis, Chu Xingyun berkata, karena Anda dan saya telah mencapai kerja sama, kita harus belajar untuk berkompromi satu sama lain. Mungkin Anda tidak peduli, tetapi saya masih berharap bahwa arah evolusi kumbang abisal dapat dipertimbangkan untuk setan. Dengan acuh tak acuh menggelengkan kepalanya, Kaisar Abis berkata, aku tidak peduli lagi, jika kamu harus bersikeras, maka kamu dapat mengubahnya, tapi bagaimana kamu bisa mengubah hukum? Dari ruang reinkarnasi, Chu Xingyun mengeluarkan ledakan panah emas tajam. Menggunakan panah sebagai pena, Chu Xingyun dengan cepat menggariskan di tanah. Segera Chu Xingyun menggambar kumbang jurang di pasir datar. Kumbang jurang ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu kepala, dada, dan perut. 3 bagian ditutupi oleh karapas hitam yang tebal, membentuk tubuh kumbang yang tidak bisa dihancurkan. Dari 3 bagian, yang terbesar adalah perut dengan total 2 surut. Yang kedua adalah dada, yang merupakan bagian terbesar kedua, sepasang kaki depan yang tajam tumbuh di dada. Akhirnya, kepala kumbang abisal, sebenarnya seukuran dada. Sepasang taring tajam menyebar ke sisi dan kemudian bertemu ke tengah. Sepasang taring ini sangat tajam, dan bahkan baja bisa patah. Kepala gigi, kaki depan dada, dan 2 pasang kaki belakang di perut, ini adalah struktur kumbang jurang. Perlu disebutkan bahwa kepala dan dada kumbang abisal saling terhubung, dan karapas juga saling bertumpuk, yang pada dasarnya adalah keseluruhan. Menunjuk kumbang jurang yang ia lukis, Chu Xingyun berkata, di mana kumbang jurang yang paling sulit? Dihadapkan dengan pertanyaan Chu Xingyun, Kaisar Abis berkata, maka masih perlu bertanya, tentu saja, karapas di kepala adalah yang paling sulit, mengapa? Mengangguk kepalanya, Chu Xingyun menunjuk ke posisi di mana kepala dan dada terhubung, superposisi kepala dan dada karapas dapat meninggalkan parasut, sehingga prajurit keluarga iblis dapat bersembunyi di karapas. Selanjutnya, tidak mudah terluka. Sambil menggelengkan kepalanya dengan keras, Kaisar Abisal berkata, itu tidak cukup, karapas di sini saling melapis satu sama lain, yang mencegah musuh menusuk dari sini dan langsung melukai otak. Menatap Kaisar Abis tanpa daya, Chu Xingyun berkata, jadi apa yang harus saya lakukan? Saya tidak ingin melihat para prajurit iblis, kematian yang tidak berarti. Yang paling penting adalah ketika Demon Warrior mati, kumbang-kumbang ini kehilangan perintahnya, meskipun efektivitas tempur tidak akan berkurang, efisiensi tempur akan berkurang secara eksponensial. Dia menatap Chu Xingyun tanpa daya. Jika dia berubah 1 tahun yang lalu, dia tidak akan pernah kompromi. Evolusi selalu maju. Bagaimana dia bisa memilih untuk mundur? Tapi mulai sekarang, dia harus berpikir 2 kali tentang kata-kata dan perbuatan Chu Xingyun. Setelah semua, Chu Xingyun baik terhadap jurang maut. Kumbang abisal tidak tahu seperti apa rahmat yang menetes ketika perkataan seperti pembalasan Yongquan. Pada kenyataannya, selama mereka mendapatkan persetujuan mereka, mereka tidak akan mengkhianati mereka seumur hidup. Kecuali jika tidak ada kebijaksanaan dan pelatihan, jika tidak, ras dengan kecerdasan rendah tidak akan pernah belajar mengkhianati. Setelah merenungkan lagi dan lagi, Kaisar Abis berkata, sangat tidak mungkin untuk meninggalkan celah, jika tidak, itu akan menjadi titik fatal di sana, dan kumbang abisal akan memiliki cacat. Ini, menghadapi penjelasan Kaisar Abis, Chu Xingyun juga harus mengakui bahwa apa yang dikatakannya masuk akal. Mengapa kita harus menambahkan titik fatal pada perlombaan tanpa kekurangan? Ini jelas tidak masuk akal. Tapi tanpa menjamin keselamatan prajurit iblis, Chu Xingyun merasa tidak manusiawi lagi.
Melihat ekspresi terjerat Chu Xingyun, Kaisar Abisal berkata, kalau tidak, meskipun celah tidak bisa dibiarkan, saya bisa mengubah baju besi kepala menjadi struktur yang bisa dibuka. Struktur yang dapat dibuka. Mendengar kata-kata Kaisar Abis, mulut Chu Xingyun mengangkat senyum pencerahan. Mengangguk kepalanya, Kaisar Abisal berkata, ya, karapas kepala bisa dibuka ke atas untuk mengungkapkan ruang kepala di bawah perlindungan karapas. Setelah keluarga iblis masuk, karapas ditutup lagi. Nah, Apakah ada operasi seperti itu? Menghadapi saran Kaisar Abis, Chu Xingyun sangat gembira. Jika karapas benar-benar dapat dibuka, maka klan iblis akan sepenuhnya diselimuti oleh karapas dan kemudian ingin melukai mereka. Meskipun bukan tidak mungkin, tetapi kesulitannya pasti yang tertinggi. Melihat Kaisar Abis, Chu Xingyun berkata, apakah ruang di bawah karapas cukup besar? Apakah Anda yakin Anda dapat mengakomodasi Demon Warrior? Mengangguk dengan tegas, Kaisar Abis berkata, tentu saja cukup. Pada kenyataannya, meskipun karapas sangat besar, sebagian besar ruang di bawah karapas kepala kumbang abisal sebenarnya kosong. Setelah melihat Chu Xingyun, Kaisar Abis berkata dengan sedih, namun, dengan cara ini, iblis tidak sama dengan menunggang di kepala kita. Mengangkat bahu dengan tak berdaya, Chu Xingyun berkata, maka tidak ada jalan, ketenaran dan kekayaan Anda hanya dapat memilih yang sama. Menghadapi kata-kata Chu Xingyun, Kaisar Abis tidak bisa membantu tetapi diam. Melihat adegan ini, Chu Xingyun menggelengkan kepalanya dan berkata, itu hanya kebutuhan taktis, dan itu tidak menunggangi kepalamu. Mendengar kata-kata Chu Xingyun, Kaisar Abis tiba-tiba merasa tiba-tiba. Baru saja, dia telah sadar dan menggantikan dirinya dalam posisi itu. Dalam imajinasinya, iblis-iblis itu menunggangi kepalanya, yang pasti tidak mungkin. Setelah bangun di titik Chu Xingyun, dia tiba-tiba merasa lega. Tidak ada yang akan naik di kepalanya, iblis-iblis itu cukup masukkan kepala kumbang jurang biasa. Melihat Kaisar Abis, Chu Xingyun melanjutkan, dan jika ada cukup ruang, Anda dapat meninggalkan ruang di kepala dan sisi leher. Dengan cara ini, bukankah itu duduk di bahu? Mendengar ini, Kaisar Abisal tiba-tiba berteriak, ya, ya. Ruang kepala sangat besar sehingga dapat sepenuhnya mengosongkan 2 kursi untuk mengakomodasi 2 prajurit iblis, sehingga Anda tidak perlu naik di kepala Anda. Dengan mengangkat bahu, Chu Xingyun berkata, itu saja. Sejauh yang saya ketahui, saya tidak berpikir bahwa seseorang yang duduk di bahu saya adalah penghinaan bagi saya. Tentu saja, saya tidak bisa menerimanya jika itu di atas kepala. Menyipitkan mata dengan gembira, Kaisar Abisal mengangguk dan berkata, saya sepenuhnya setuju dengan pernyataan Anda. Jika Anda duduk di bahu, itu benar-benar baik-baik saja. Setelah jeda, Kaisar Abis melanjutkan, itu saja, mari kita ikuti ini, bagaimana? Anda punya pertanyaan lain? Setelah merenung sebentar, Chu Xingyun berkata, masalah lain adalah penglihatan. Karapas kumbang abisal dicat hitam. Jika memasuki kepala, visi prajurit iblis. Sambil menggelengkan kepalanya, Kaisar Abisal berkata, yakinlah, sama sekali tidak ada masalah. Pada kenyataannya, karapas di kepala awalnya transparan, saya akan menghadapinya sedikit, dan meninggalkan jendela transparan di tempat yang tepat. Baiklah. Terangguk dengan kepuasan, Chu Xingyun berkata, maka tidak ada masalah sama sekali. Percayalah, pasukan jurang yang dikendalikan oleh para prajurit iblis dapat dianggap sebagai pasukan nyata. Mengangguk kepalanya, Kaisar Abisal berkata, memang, prajurit iblis terlatih dengan baik. Hanya di bawah komando mereka kumbang abisal dapat melarikan diri dari jangkauan kendali saya dan melakukan operasi jarak jauh. Kepala jurang mengangkat kepalanya dengan bangga, Kaisar Abisal berkata, namun, jika itu berada di dalam wilayah spiritual saya, atau jika saya secara pribadi memerintahkannya, kekuatan sebenarnya dari tentara abisal dapat meletus. Sambil tersenyum tidak rasional, Chu Xingyun tidak berdebat dengan Kaisar Abis. Ini memang masalahnya sekarang. Tetapi di masa depan, ini mungkin tidak terjadi. Pada bulan ketiga masuknya Chu Xingyun ke padang pasir, ketika ia bergegas kembali ke tanah untuk ketiga kalinya, Kaisar Abisal akhirnya mengandung dan melahirkan 10 juta telur yang jangkauannya jauh. Di dunia bawah tanah yang kecil, Kaisar Abisal berputar di ketinggian rendah, menyebarkan 10 juta telur secara merata di laut bambu hijau yang lembut. Jika Anda perhatikan lebih dekat, telurnya berwarna putih dan putih, seperti nasi, tergantung di daun bambu. Telur kumbang ini memiliki ukuran dan bentuk yang sama. Menurut Abyssal Emperor, telur kumbang ini identik secara alami. Dalam 49 hari ke depan, telur Abyssal ini akan menyerap aura di udara, dan ketika mereka mencapai saturasi, mereka akan keluar dari cangkang. Semakin banyak aura yang diserap, semakin baik kondisi bawaan kumbang ini, semakin tinggi bakat dan potensi, dan semakin tinggi tingkat yang bisa mereka capai. Saya mendengar bahwa telur kumbang menetas dengan menyerap aura, dan Chu Xingyun segera sibuk. Dari gudang iblis, 30 juta batu roh kelas 3 dikeluarkan. Dengan kerja sama dari 3.000 perwira wanita, 3.000 sidang dibentuk untuk mencakup semua hutan bambu di seluruh dunia bawah tanah. Dengan dimulainya 3.000 aura pengumpul, di seluruh dunia bawah tanah, di atas seluruh laut bambu, aura melonjak dan konsentrasi aura meningkat 3 kali lipat.
Ini adalah kasus dengan arai juling. Jika Anda menggunakan arai batu langka 9 roh, konsentrasi aura tertinggi dapat ditingkatkan dengan faktor 9, kecuali bahwa batu serang 9 roh benar-benar terlalu langka untuk menyediakan begitu banyak. Pada saat yang kritis, Chu Xingyun untuk sementara waktu berhenti menjelajahi di padang pasir dan tinggal di dunia bawah tanah, menemani Kaisar Abisal dan dengan cermat mengamati telur-telur ini. Hanya minggu kedua ketika jurang menetas, Bai Bing bergegas dan membawa Chu Xingyun pesan, mengatakan bahwa Sui Liuxiang ingin melihatnya. Setelah berubah ke waktu yang biasa, Chu Xingyun pasti sangat senang ketika mendengar Sui Liuxiang ingin melihatnya, dan dia pasti akan meletakkan segala sesuatu di tangannya dan bergegas secepat mungkin. Tapi tidak sekarang. Telur-telur jurang menetas dalam yang paling intens. Semakin sempurna proses ini, semakin kuat kumbang abisal yang lahir di masa depan, semakin baik bakat dan kualifikasi, semakin tinggi tingkat jangkauannya. Keluarga kumbang abisal tidak hanya terkait dengan keberhasilan atau kegagalan Chu Xingyun, tetapi juga terkait dengan keselamatan semua umat manusia. Oleh karena itu, walaupun saya benar-benar ingin melihat Sui Liuxiang, untuk saat ini, Chu Xingyun hanya bisa membiarkan Bai Bing yang memimpin. Sebenarnya tidak ada waktu untuk pergi untuk saat ini. Butuh waktu sebulan sebelum saya bisa melihatnya. Dengan akun Chu Xingyun, Bai Bing bergegas kembali ke kota Jiuxiao, menemukan Sui Xiuxiang, dan mengulangi kata-kata Chu Xingyun sebagaimana adanya. Di antara alis dan kerutan, Sui Liuxiang tampak sangat jelek, dengan sedih berkata, "Di mana dia sekarang, kau membawaku?" Menghadapi pertanyaan Sui Liuxiang, Bai Bing tidak bisa membantu tetapi terlihat malu. Mulai sekarang hingga sekarang, ini adalah saat paling kritis bagi kumbang abisal untuk menetas. Bulan depan akan menentukan nasib Chu Xingyun, tim yang mengelilingi Chu Xingyun, dan bahkan seluruh dunia bawah tanah, dan bahkan seluruh alam semesta. Untuk menghindari kecelakaan, Chu Xingyun tidak bisa pergi dalam satu langkah selama bulan ini, dan Bai Bing tidak diizinkan untuk mengungkapkan berita di sini kepada siapapun. Sekarang, Sui Liuxiang memintanya untuk membawanya menemui Chu Xingyun, bagaimana mungkin? Ini bukan masalah kepercayaan atau tidak. Pada titik ini, bahkan jika Chu Xingyun setuju, Kaisar Abisal tidak bisa setuju. Seorang asing seperti Sui Liuxiang dibunuh oleh Kaisar Abisal segera setelah dia mendekat. Pada saat genting ini, tidak ada yang akan melihat Chu Xingyun, dan tidak ada berita akan terungkap. Ketika masa depan abis menentukan keamanan seluruh umat manusia dan seluruh dunia Qian Kun, bahkan jika Chu Xingyun mencintai air dan wewangian lagi, mustahil baginya untuk mengambil risiko karena cinta pribadi anak-anaknya. Semakin besar kemampuannya, semakin besar pula tanggung jawabnya. Tentu saja, kehidupan seseorang, emosinya tentu saja penting, tetapi sebagai manusia dengan tulang yang kuat, bagaimana mungkin ia hanya memiliki cinta di dalam hatinya, tetapi tidak ada dunia. Melihat Bai Bing ragu-ragu, menolak mengambil sendiri untuk melihat Chu Xingyun, Sui Liuxiang mendengus dingin, "Kenapa? Apakah dia tidak ingin melihat saya?" Melihat Sui Liuxiang dengan marah, Bai Bing benar-benar tidak mengerti apa yang baik dari wanita ini, dan membuat Brother Chu sangat menyukainya. Dalam hal penampilan, Bai Bing berpikir bahwa itu lebih baik daripada Sui Liuxiang. Dari segi kebijaksanaan, Bai Bing masih memiliki banyak air dan aroma. Dalam hal bakat dan potensi, Bai Bing juga memiliki potensi tingkat kaisar. Jangan melihat Sui Liuxiang sekarang telah mencapai Kaisar Wu, memiliki kekuatan tingkat kaisar, dan begitu kaisar menerobos, kekuatannya bahkan dapat bersaing dengan kaisar. Namun, talenta keturunan tidak semua keuntungan, tetapi tidak ada kerugian. Bakat keturunan, jika tidak ada dukungan besar untuk keberuntungan, setidaknya butuh 10.000 tahun setidaknya, ada jejak kemungkinan untuk menjadi seorang kaisar. Di sisi lain, bakat wuling biasa, jika mereka lebih cepat, 100 tahun akan cukup untuk mencapai Kaisar Sun. Dengan kata lain, talenta garis keturunan 100 kali lebih sulit untuk menjadi seorang kaisar daripada manusia. Meskipun sekarang, Sui Liuxiang telah mengambil langkah lebih awal dari Bai Bing, dan memiliki kekuatan tempur setingkat kaisar sebelumnya, tetapi hingga 100 tahun, Bai Bing juga memiliki kepercayaan diri untuk menjadi seorang kaisar. Tidak peduli apa perbandingannya, Bai Bing tidak berpikir bahwa ia lebih buruk daripada dupa aliran air, dan bahkan dalam banyak kasus, ia menekan dupa aliran air satu atau bahkan beberapa. Namun, Chu Xingyun mencintai Sui Liuxiang, bukan dia. Tentu saja, Bai Bing juga menantikan dan merindukan cinta, meskipun dia hanya sangat menyukai Chu Xingyun. Tapi seseorang berkata, seperti adalah cinta yang dangkal. Cinta adalah cinta yang mendalam. Tidak mungkin, Chu Xingyun terlalu tampan, terlalu berbakat, terlalu lembut dan baik. Melihat Bai Bing menatap dirinya dengan marah, Sui Liuxiang juga tampaknya menyadari sesuatu. Dengan lembut membelai rambutnya, Sui Liuxiang tersenyum kaku, dan berkata dengan tajam, "Karena dia sibuk, lupakan saja. Ketika dia sibuk, ingatlah untuk memanggilnya untuk menemuiku." Setelah berbicara, Sui Liuxiang berdiri dan berbalik untuk berjalan keluar. Pada saat berbalik, wajah Sui Liuxiang, yang masih tersenyum, segera menutupi wajahnya dengan es dan wajah yang dingin.
Dengan punggungnya ke Bai Bing, tetapi bakat khusus Bai Bing, seperti Kaisar Abisal, adalah kekuatan spiritual. Oleh karena itu, meskipun Bai Bing tidak melihat semua perubahan Sui Liuxiang, dia merasakan dengan jelas melalui kekuatan spiritualnya. Meremas tinjunya dengan erat, Bai Bing mengertakkan giginya dengan marah. Wanita ini, saya benar-benar tidak mengerti apa yang benar-benar disukai Brother Chu tentangnya. Meskipun sangat kesal dan sangat tidak nyaman untuk Chu Xingyun, Bai Bing juga tahu bahwa masalah emosional sangat pribadi. Meskipun dia didedikasikan untuk Chu Xingyun, dia tidak cocok untuk berpartisipasi. Itu selalu merupakan hal yang paling tabu untuk mengatakan hal-hal buruk tentang pacar seseorang. Tidak peduli seberapa baik itu akan melukai perasaan Anda. Jika tidak bagus, saya khawatir bahkan teman-teman saya belum melakukannya. Setelah meninggalkan restoran Jinfeng, Sui Liuxiang naik kereta dan bergegas kembali ke istana utama. Kali ini, alasan mengapa dia mengambil inisiatif untuk menemukan Chu Xingyun, ada beberapa hal penting. Semuanya harus dimulai dari lebih dari setengah bulan yang lalu. Lebih dari setengah bulan lalu, di tepi Zhongzhou, dalam depresi gunung yang tersembunyi, serangkaian bangunan yang terbuat dari kayu gelondongan memancarkan aroma kayu. Jutaan pengrajin yang dimobilisasi dari Pulau Tiangong akhirnya membangun 100.000 gudang kerja dalam beberapa bulan, membuat meja kerja, dan dapat mulai bekerja kapan saja. Dalam beberapa bulan terakhir, produksi panah emas tajam telah sepenuhnya terhenti. Selama lebih dari setengah tahun, jutaan pengrajin hanya mengkonsumsi, tetapi tidak memiliki hasil. Untungnya, dalam 6 bulan terakhir, klan iblis belum menyerbu, jadi meskipun tidak banyak yang tersisa di garis depan yang menimbun Rui Jinjian, itu tidak menimbulkan gangguan. Tentu saja, keadaan ini tidak bisa bertahan selamanya, jika tidak begitu klan iblis menyerang dalam skala besar, apa yang harus dilawannya. Namun, sekarang, semuanya baik-baik saja, dan jutaan pengrajin siap untuk memproduksi panah emas tajam dalam jumlah besar kapan saja. Dengan perintah, jutaan pengrajin semuanya mengambil tindakan dan secara resmi memproduksi panah emas tajam dan panah iblis. Dari segi bahan, Anda tidak perlu khawatir, kali ini, bahan yang digunakan lebih baik daripada Jianzhu Jianmu. Arrowwood adalah bahan yang paling cocok untuk produksi panah yang diproduksi oleh panah adalah lurus dan tubuh panah seimbang, itu adalah bahan yang lebih cocok untuk produksi panah daripada bambu panah. Manusia telah berkembang selama puluhan juta tahun, dan kayu panah telah menjadi tanaman konvensional, hutan panah tumbuh di mana-mana di wilayah manusia dan dapat dipanen kapan saja. Jumlah kayu panah tidak habis-habisnya. Menurut ide dari Departemen Militer, karena Chu Xingyun telah menyerahkan berbagai panah penembakan dan panah iblis, tentu saja itu bukan masalah untuk diproduksi. Lagi pula bukan masalah untuk mengganti materi, mereka mengganti panah yang lebih baik, bukan yang lebih baik. Panah-panah tidak diproduksi oleh pengrajin Tian, tetapi dibuat oleh bengkel lain dan diangkut ke Craftsman Canyon, 100.000 pengrajin dari Pulau Tiangong hanya bertanggung jawab untuk ukiran rune. Segera, gelombang pertama panah emas tajam diproduksi. Jika Anda perhatikan lebih dekat, panah penembak serigala yang diproduksi oleh Arrowwood sangat cantik dalam penampilannya. Panah adalah karya seni. Arrowwood berwarna keemasan dan teksturnya halus. Di bawah sinar matahari, tampaknya ditempa dari emas. Poros panah halus dan halus, bulu panah putih, warna emas, ujung panah yang tajam, semuanya sempurna. Namun, hal-hal yang terlihat bagus mungkin tidak mudah digunakan. Pada awalnya, rune ini dirancang berdasarkan bambu panah, kecuali jika semua karakteristiknya sama dengan bambu panah, rune ini masih bisa terinspirasi, tetapi efeknya sulit dikatakan. Bambu panah yang diproduksi oleh panah bambu memiliki poros berongga, ringan, elastisitas yang baik, ketangguhan yang baik, dan kekerasan tinggi. Di bawah dorongan angin ledakan dan rune emas yang tajam, ia dapat dengan sempurna mengikuti jalur yang dirancang. Tapi kayu panahnya berbeda, porosnya tidak berlubang, beratnya sepertiga lebih berat dari bambu panah, dan ketangguhan serta elastisitasnya tidak sebagus beberapa kali. Ambil saja ranting panah bambu dan tekuk, Anda bisa menekuk ranting panah bambu menjadi lingkaran dengan kepala dan ekor tersambung. Tetapi sebagai kayu keras, Anda membungkuk untuk melihat panah. Karakteristik terbesar Arrowwood adalah kekerasan tinggi, kekuatan tinggi, tetapi elastisitas dan ketangguhannya rendah. Dalam pepatah umum, karakter Jianmu agak tidak lentur. Bobot berat, elastisitas, dan ketangguhannya sangat luar biasa. Hasil langsung dari hal ini adalah panah emas tajam yang dibuat oleh Arrowwood tidak dapat digunakan sama sekali. Karena bobotnya yang berat, panah ini tidak terbang tinggi atau jauh, dan kecepatan penerbangannya lambat, dan penetrasi serta daya rusaknya sangat buruk. Karena elastisitas dan ketangguhannya terlalu buruk, ia tidak terbang jauh, karena susunan ledakan dan susunan emas tajam berturut-turut bersemangat, seluruh voli panah meledak menjadi bubuk. Panah ledakan Feng Jin dirancang dengan hati-hati dengan bambu panah sebagai bahan, semuanya dirancang sesuai dengan karakteristik bambu panah. Dari lusinan data di sekitar panah bambu, jika ada aspek yang gagal, itu akan membuat seluruh panah tidak dapat digunakan.
Masalahnya sekarang adalah bahwa meskipun kayu panah dan bambu panah cocok untuk membuat panah, ada 7 atau 8 item dalam lebih dari selusin data, dan jaraknya dibesar-besarkan. Penerbangan lambat, penerbangan dekat, daya tembus buruk, daya rusak rendah, dan penerbangan tidak jauh, panah akan hancur. Secara umum, panah seperti ini gagal total. Di tempat pengujian, pertunjukan Dongfang, kegilaan Simen, Bei Ye Chang, Nangong Junyi, Sima Feifan, 5 orang berdiri di sana saling memandang. Kelima orang itu bergabung untuk membujuk Departemen Militer agar memobilisasi jutaan pengrajin dari Pulau Tiangong dan menempatkan mereka di jurang yang tersembunyi ini. Ini adalah banyaknya ayam betina emas yang dapat bertelur emas. Begitu berada di tangan mereka, mereka tidak akan lagi khawatir menghabiskan uang. Jangan mengira bahwa keluarga Kaisar Zun kaya akan kekayaan, padahal tidak. Seperti yang dikatakan Extreme Cold Emperor, ketika posisi lokal mencapai level tertentu, mereka semua bukan lagi milik individu. Meskipun 5 kaisar agung akan menduduki sebagian besar sumber daya manusia, mereka bukan untuk diri mereka sendiri, tetapi untuk perlindungan kemanusiaan yang lebih baik. Faktanya, 5 kaisar besar tidak pernah memberikan barang publik kepada keluarga mereka dan menginginkan uang, jadi mereka harus mendapatkannya sendiri. Terlebih lagi, Kaisar Zun memiliki umur lebih dari 10.000 tahun, dan ada puluhan juta anak dalam keluarga. Bahkan jika Anda ingin merawatnya, apa yang harus Anda rawat dan apa yang tidak harus Anda rawat. Ini adalah kasus di dunia ini. Tidak ada kekurangan janda, tetapi penderitaan yang tidak merata. Jika distribusi tidak baik, konflik akan pecah dalam keluarga. Ambillah 5 talenta besar sebagai contoh, meskipun mereka paling dihargai, itu hanya alokasi sumber daya budidaya yang lebih banyak, mereka tidak memiliki hak untuk menjualnya dan ingin mendapatkannya. Jangan melihat mereka masing-masing memiliki 6 tentara kekaisaran, tetapi tentara kekaisaran bukanlah kepemilikan pribadi mereka, tetapi harta dari klan kota keluarga. Meskipun mereka sekarang digunakan oleh mereka, mereka dapat dipulihkan kapan saja dan diserahkan kepada keturunan yang lebih baik. Pada akhir tahun, mereka kalah dari Sui Liuxiang 1 demi 1. Setelah keberuntungan mereka diambil, status mereka dalam keluarga menurun secara linear. Sebagai hal yang mendesak, mereka harus membuat beberapa prestasi untuk mendapatkan kembali kepercayaan keluarga dan kaisar, jika tidak, begitu anak keluarga yang lebih besar tumbuh, mereka akan kehilangan segalanya secara instan. Setelah 5 pahlawan besar digantikan sepenuhnya, semua yang mereka miliki sekarang akan hilang secara instan. Bahkan 6 prajurit kaisar bersama mereka akan diambil kembali, dan mereka akan kehilangan segalanya dalam semalam. Kelima talenta hebat itu bukannya tanpa saingan, bahkan mereka juga punya pesaing, dan persaingannya sengit. 5 tuan besar hanyalah anak lelaki terbaik di keluarga 5 kaisar dari timur, barat, selatan, utara, dan tengah. Apakah 5 kaisar besar menghormati patriark dan hanya menghargai anak laki-laki dengan potensi dan bakat? Tentu saja tidak, pada kenyataannya Kaisar Lingmu, dan Kaisar Heijin di barat adalah laki-laki, sedangkan Kaisar yang sangat dingin di utara, dan Kaisar Houtu di tengah, semuanya perempuan. Laki-laki lebih penting daripada laki-laki, sehingga dapat dikatakan bahwa mereka macho, tetapi Kaisar perempuan, bagaimana mungkin memberikan preferensi kepada laki-laki? Mereka adalah wanita itu sendiri. Faktanya, 5 keluarga yang menjadi milik 5 kaisar besar, selain 5 pahlawan besar, juga memiliki 5 bunga emas. Bakat dan potensi mereka, serta kekuatan dan kecerdasan mereka, tidak lebih rendah daripada 5 pahlawan besar. Kali ini, alasan mengapa 5 tampan besar dikirim bukan 5 bunga emas juga sangat membuat frustrasi. Bagaimanapun, beberapa kaisar ingin membiarkan anak-anak keluarga menikah kembali ke Sui Luxiang, bayangkan saja, siapa yang dapat mengirim 5 gadis. Setelah tes berulang, Rune benar-benar oke, tapi setelah menembak semua panah, mereka sangat berat, lambat dan lemah, dan tidak dapat digunakan dalam pertempuran yang sebenarnya. Awalnya, 5 junji besar juga berharap bahwa mereka dapat bersatu bersama dan merebut bisnis Chu Xingyun untuk membangun kembali posisi mereka dalam keluarga. Tetapi saya tidak pernah berpikir bahwa itu membutuhkan banyak uang, melakukan begitu banyak usaha, membayar begitu banyak, tetapi pada akhirnya diketahui bahwa tidak mungkin menghasilkan ledakan panah tajam. Jika Arrowwood tidak berfungsi, maka ubah ke material lain. Segera, 5 junji besar membeli banyak bambu dan mengirimkannya. Di bawah pengujian terus-menerus, semua jenis bambu telah dicoba, tetapi tidak ada yang bekerja. Bambu panah kaya akan elemen besi halus, dan kekuatan dan kekerasan bambu panah sebanding dengan baja, yang tidak sebanding dengan bambu biasa. Tapi arrow bambu adalah spesialisasi Pulau Tiangong, dan Pulau Tiangong milik Chu Xingyun, yang merepotkan. Karena hubungan antara 5 junji besar dan Chu Xingyun, bahkan jika Chu Xingyun bodoh, dia tidak bisa menjual Pulau Tiangong kepada mereka. Yang disebut barang aneh itu bisa ditinggali, selama Chu Xingyun menjual Jianzhou kepada mereka. 5 junjis besar dapat yakin bahwa harga yang diminta Chu Xingyun benar-benar sangat tinggi. Adalah sopan untuk menjual mereka 5 atau 6 batu roh dengan cabang bambu, dan mereka harus bertahan menjual 10 batu roh.
Dengan cara ini, meskipun bisnis ini dapat dilanjutkan, tetapi sebagian besar kepentingan belum diambil oleh Chu Xingyun. Dari sudut tertentu, mereka menjadi budak yang sengaja dieksploitasi oleh Chu Xingyun. Saat ini, mereka telah menginvestasikan terlalu banyak tenaga kerja, sumber daya material, dan sumber daya keuangan, dan membayar terlalu banyak. Jika kejadian ini gagal lagi, para tetua keluarga tidak akan pernah mempercayai mereka lagi, dan tidak bisa dihindari untuk ditinggalkan. Di bawah kepala yang babak belur, 5 talenta besar dengan cepat mencapai konsensus. Mulai sekarang, satu-satunya cara untuk menyelesaikan masalah adalah dengan mendapatkan Pulau Tiangong. Namun, dalam hubungan antara mereka dan Chu Xingyun, mengapa Chu Xingyun menjual Pulau Tiangong kepada mereka? Setelah berpikir 2 kali, 5 talenta hebat dengan cepat memikirkan poin-poin penting. Benar-benar mustahil untuk membeli langsung dengan Chu Xingyun. Sebagai saingan cinta, Chu Xingyun tidak akan menjual kepada mereka. Satu-satunya hal yang bisa menggerakkan Chu Xingyun adalah Sui Liuxiang. Selama dia berbicara, Chu Xingyun tidak akan menolak. Tapi apa yang mereka gunakan untuk berdagang dengan Sui Liuxiang? Dengan sedikit pemikiran, 5 talenta hebat itu memiliki chip. Menurut peraturan, Departemen Militer akan mengirim 5 penyelia untuk bergabung dengan Akademi Militer untuk mengawasi kepala sekolah Sui Liuxiang untuk mencapai tujuan pemeriksaan dan keseimbangan. Kelima tempat ini sebenarnya tidak berada di tangan Departemen Militer, tetapi dikirim oleh 5 kaisar besar dan dikirim oleh Kroni. Sebagai Kaisar Zun, meskipun mereka tidak perlu melakukan semuanya dengan tangan, mereka harus memahami dan mengendalikan segalanya. Oleh karena itu, pengawasan yang sama ada di semua departemen penting. Tugas mereka tidak hanya untuk mengawasi, tetapi juga bertanggung jawab atas situasi tersebut. Meskipun hilang untuk Sui Jiuxiang, tugas mengejar Sui Jiuxiang tidak dihentikan. Awalnya, sebagai pemimpin dari 5 penjaga utama, tidak mungkin bagi 5 junji teratas untuk pergi ke Akademi Militer sebagai pengawas, tetapi karena kepala sekolah digantikan oleh Sui Liuxiang, maka untuk menciptakan kenyamanan untuk mengejarnya, 5 junji teratas harus datang. Posisi pemimpin 5 penjaga utama digantikan oleh 5 bunga emas dari 5 keluarga besar. Chip tawar-menawar dari 5 tuan besar adalah menyerahkan fungsi pengawasan dari 5 penyelia utama, tidak pernah mengganggu segala sesuatu di Akademi Militer, dan menjamin hak absolut Sui Liuxiang. Jangan meremehkan chip tawar-menawar ini. Setelah Anda kehilangan pengawasan, Sui Liuxiang dapat menutupi langit di Akademi Militer, dan melalui instruktur yang terlatih secara pribadi, ia memiliki 10 juta pasukan pertahanan udara di tangannya, menjadikannya tentara pribadinya. Sebuah pulau di setiap daerah, dengan imbalan kekuatan besar dari puluhan juta pasukan, kecuali airnya harum dan manis, jika tidak maka sama sekali tidak mungkin untuk menolak godaan ini. Faktanya, Sui Liuxiang benar-benar tidak bisa menolak godaan ini. Dengan jutaan pasukan di tangannya, dia dapat membangun pahala dan mendapatkan kekayaan manusia, dan dengan dukungan keberuntungan, kekuatannya akan meningkat dengan cepat. Meskipun sekarang dia memiliki kekuatan tingkat kaisar, tetapi bagaimanapun, hanya Kaisar Wu, dengan masa hidup hanya 3.000 tahun. Jika Anda ingin rentang waktu 10.000 tahun dan berusaha untuk menjadi seorang kaisar dalam hidup Anda, Sui Liuxiang harus mati-matian mencari keberuntungan. Kalau tidak ada kekuatan darah di udara, dan jika Anda tidak menjadi kaisar, Anda masih bisa hidup selama 3.000 tahun. Antara Sui Liuxiang dan 5 Great Junjis, hampir menjadi hit, dengan Pulau Tiangong dengan imbalan 5 Great Junjis untuk menyerahkan fungsi pengawasan. Tapi saya tidak pernah berpikir bahwa ketika dia melewati Bai Bing dengan gembira dan bertemu Chu Xingyun, dia menolak untuk melihatnya. Untuk Chu Xingyun, Sui Liuxiang tidak punya perasaan sama sekali. Dia bahkan tidak mengerti mengapa dia sangat mencintainya dan sangat mencintainya. Saya ingin datang, itu adalah penyakit mental, tetapi sekarang, ia telah pulih. Meskipun dia memang sangat tampan, tetapi dia harum, apakah hanya perempuan yang dangkal yang hanya peduli tentang penampilannya? Meskipun dia sangat baik pada wanita itu harusnya terjadi. Dengan bakat dan potensinya, adalah kehormatan terbesarnya untuk bersedia menerima kebaikannya. Menurut pendapat Sui Liuxiang, sudah merupakan kemuliaan terbesar Chu Xingyun untuk bisa berdiri berdampingan dengan dirinya sendiri. Namun, orang dari Chu Xingyun ini memiliki beberapa kemampuan. Asisten yang kuat, Sui Liuxiang, tidak pernah berpikir untuk menyerah, jadi dia dalam hubungan yang sia-sia dengan Chu Xingyun dan mempertahankan hubungan yang tidak relevan dengan Chu Xingyun. Duduk dengan bangga di kereta, wajah Sui Liuxiang akan menetes keluar dari kesuraman. Chu Xingyun ini benar-benar sombong dan sombong, bahkan berani tidak melihatnya, jika dia tidak mampu, Sui Liuxiang pasti akan mengubah wajahnya di tempat dan berpisah. Terlepas dari kemarahan di perutnya, Sui Liuxiang tahu bahwa bahkan jika dia jatuh, dia harus meminta Pulau Tiangong. Sepanjang perjalanan kembali ke istana utama kota, Sui Liuxiang bergegas ke ruang tamu untuk melihat 5 pria tampan. Memasuki ruang penerimaan, mata dingin Sui Liuxiang dengan lembut menyapu wajah 5 orang. Dengan bibir menghina, Sui Liuxiang berjalan dengan bangga ke tahta dan duduk. Bagi 5 orang ini, Sui Liuxiang benar-benar tidak peduli pada mata, bagaimana Phoenix bisa bersama burung gagak.
Meskipun tembakan mereka sangat bagus, sebagai keturunan Kaisar Zun, mereka semua memiliki pengalaman hidup yang bangga. Tapi siapa dia? Beri saja dia waktu, bahkan jika leluhur mereka bertemu dengannya, mereka akan membungkuk hormat dan memanggilnya Kaisar Surgawi. Bahkan jika leluhur mereka hanya bawahannya di masa depan, bagaimana dia bisa melihat orang-orang ini? Di matanya, jika mereka tampan, maka dia adalah dewa yang hidup. Bagaimana, Chu Xingyun itu, akankah Ken menyerahkan Pulau Tiangong? Dong Fangxiu berkata dengan penuh semangat. Berjabat tangan, Sui Liuxiang tentu tidak akan mengatakan bahwa Chu Xingyun menolak untuk melihat dirinya. Meskipun dia sangat tertekan, tetapi ekspresi di wajahnya, Yun Yun berkata dengan ringan, tentu saja tidak ada masalah, bagaimana dia bisa menolak saya persyaratan. Tapi dia butuh sedikit waktu untuk memilah barang-barang pribadi di Pulau Tiangong, kamu akan kembali dalam sebulan. Ah, sebulan. Mendengar kata-kata Sui Liuxiang, 5 orang di sisi yang berlawanan berdiri dengan cemas. Setiap hari mereka menunda, mereka harus kehilangan banyak uang, bagaimana mereka bisa menunggu sebulan? Dihadapkan dengan ekspresi cemas dari 5 tampan besar, Sui Liuxiang akan peduli, dengan dingin berkata, saya mengatakan bahwa sebulan adalah sebulan, apakah Anda memiliki pertanyaan? Di antara kata-kata itu, nafas sensasi keluar dari tubuh Sui Liuxiang. Meskipun 5 Junji Agung sangat bagus, ranahnya masih Nirvana Nine Heavens. Dalam menghadapi Sui Liuxiang dengan kekuatan tempur tingkat kaisar, bagaimana itu bisa dilawan? Hanya dalam sekejap, 5 Junji besar terluka oleh dingin dan dinginnya Sui Liuxiang. Panik, 5 Junji besar berani bertahan, berbalik dengan malu, dan melarikan diri dengan tergesa-gesa. Dengan senyum dingin, mata Sui Liuxiang sangat suram. Menghitung mereka berlari cepat, jika orang-orang ini masih bodoh dan berani untuk terus berjuang, dia tidak keberatan memberi mereka pelajaran yang mendalam. Waktu perlahan berlalu. Di dunia bawah tanah, Chu Xingyun memimpin 3.000 perwira wanita, selalu memperhatikan operasi berbagai arai Lingling. Dalam hal apapun, tidak boleh ada masalah dengan 3.000 arai Lingling. Akhirnya, 7 atau 49 hari berlalu, dan setelah menyerap aura dalam jumlah besar, semua kumbang keluar dari cangkang, dan kumbang berukuran beras yang tak terhitung jumlahnya muncul di daun bambu. Ketika kumbang abisal terakhir keluar dari cangkang, Kaisar Abisal mendongak dan tertawa. Bersemangat ke sisi Chu Xingyun, Kaisar Abis berkata dengan keras, kamu luar biasa, luar biasa. Mengapa 3.000 juling arai bekerja? Kata Chu Xingyun penuh harap. Mengangguk berulang-ulang, Kaisar Abisal berkata dengan gembira, berguna itu terlalu berguna, tahukah Anda awalnya, Abisal Beetle dengan potensi kelas Wu Huang seharusnya hanya 10%, coba tebak apa rasionya sekarang? 10%. Mendengar kata-kata Kaisar Abis, Chu Xingyun mengangguk tiba-tiba. Di antara jutaan pasukan Kaisar Abisal, Kaisar Serangga Abis dari Kaisar Wu memiliki total 100.000, dan proporsinya adalah 10%. Sekarang, Chu Xingyun menggunakan Sanpin Lingxi untuk membentuk sebuah arai, dan konsentrasi aura telah 3 kali lipat. Matanya melebar tajam, Chu Xingyun berkata, bukankah meningkat menjadi 30%? Mengangguk dengan gembira, Kaisar Abis berkata, ya, dibesar-besarkan, haha. 30%. Meskipun sudah bisa ditebak ketika Kaisar Abisal benar-benar yakin, Chu Xingyun tertegun. 10 juta kumbang Abisal, jika 30% itu adalah 3 juta. Setelah kumbang Abisal ini tumbuh, Chu Xingyun memiliki 3 juta Kaisar Serangga Abisal. Setelah kumbang Abisal ini tumbuh, bahkan jika klan iblis menyerang, Chu Xingyun dapat melawannya. Tentu saja, jika Chu Xingyun benar-benar mengorbankan pasukan jurang, Demon Rache tidak akan duduk dan menonton, dan pasti akan bersatu dengan Demon Rache untuk membentuk Demon Alliance lagi untuk memusnahkan kemanusiaan. Tetapi jika Anda ingin melawan seluruh aliansi iblis, kekuatan ini tidak cukup, setidaknya 10 juta Kaisar Serangga diperlukan untuk bersaing secara positif. Sangat disayangkan bahwa setiap kali Kaisar Abisal meletakkan sebutir telur, setidaknya 10 tahun istirahat diperlukan sebelum mereka dapat meletakkan gelombang berikutnya. Jika tidak, Chu Xingyun dapat sepenuhnya menyerbu para prajurit dengan cepat. Dimusnahkan. Setelah bahagia, Kaisar Abisal menjadi serius dan dengan serius berkata, selanjutnya, tugas kita yang paling penting adalah memastikan pasokan makanan. Bagaimanapun, bambu panah tidak bisa apa-apa. Mengangguk kepalanya, Chu Xingyun berkata, tenang, ada 3.000 petugas wanita di sini untuk mengurusnya setiap saat. Setelah ada tanda-tanda buruk, saya akan menyelesaikannya sesegera mungkin. Setelah jeda, Chu Xingyun melanjutkan, mengambil 10.000 langkah mundur, bahkan jika ada masalah di sini, itu tidak masalah. Di Pulau Tiangong di atas, apakah masih ada seluruh pulau cadangan? Mengangguk kepalanya, Kaisar Abis berkata, kamu tahu pentingnya masalah ini, jadi, dalam hal apapun, setidaknya di tahun berikutnya, kamu tidak boleh membuat kesalahan. Dengan tatapan sedikit, Chu Xingyun berkata dengan sangat serius, tenang, ini tentang kehidupan dan kematian umat manusia. Bahkan jika aku mati, aku pasti akan menjaga bambu itu. Sebelum kumbang Abisal meninggalkan tahap larva, Pulau Tiangong tidak akan memiliki masalah.
Setelah berkomunikasi dengan Kaisar Abyss, Chu Xingyun membuat lingkaran di dunia bawah tanah. Setelah memastikan bahwa semua juling arais berfungsi dengan baik, Chu Xingyun bergegas kembali ke Pulau Tiangong dan membuat beberapa lingkaran di pulau itu. Setelah memastikan bahwa tidak ada masalah dengan bambu panah di Pulau Tiangong, Chu Xingyun akhirnya mengambil beberapa waktu untuk bergegas kembali ke kota Jiuxiao. Kembali di kota Jiuxiao, Chu Xingyun bergegas menuju istana utama kota. Sebulan yang lalu, Sui Liuxiang bergegas menemuinya, dan dia tidak tahu apa yang terjadi padanya. Sangat lancar, Chu Xingyun melihat Sui Liuxiang, tetapi kalimat pertama pertemuan Sui Liuxiang membuat Chu Xingyun tertegun. Aku ingin Pulau Tiangong. Suara Sui Liuxiang sangat mendesak dengan sedikit amarah di suaranya. Melihat Sui Liuxiang dengan takjub, saya belum melihatnya dalam waktu yang lama. Pada pertemuan pertama, saya tidak memiliki kata tubuh yang menghangatkan hati, jadi saya memintanya. Meskipun Chu Xingyun tidak peduli dengan hal-hal di luar tubuhnya, dan bersedia memberikan segalanya, tetapi pendekatannya masih membuat hati Chu Xingyun dingin dan sangat tidak nyaman. Hal yang paling memalukan bagi Chu Xingyun adalah dia tidak bisa memberikan Pulau Tiangong. Yang disebut, semua orang bertanggung jawab atas naik turunnya dunia. Terlahir sebagai anak laki-laki, meskipun Chu Xingyun tidak berpikir dia bangsawan, dia tidak pernah mengabaikan tanggung jawab. Jika Sui Liuxiang meminta restoran Jinfeng, maka Chu Xingyun dapat memberikannya padanya tanpa mengatakan apa-apa. Tapi Pulau Tiangong tidak berfungsi, keamanan Pulau Tiangong menentukan masa depan umat manusia. Meskipun saya sangat mencintai Sui Liuxiang, saya suka sumsum tulang. Tapi Chu Xingyun benar-benar tidak bisa melakukannya, terlepas dari keselamatan semua umat manusia, terlepas dari segalanya untuk memenangkan keindahan. Setelah menarik napas panjang, Chu Xingyun menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, siang-siang, Pulau Tiangong ini memiliki hubungan yang serius, dan untuk saat ini aku tidak bisa memberikannya padamu. Apa? Matanya melebar tajam, dan Sui Liuxiang berkata dengan marah, kamu mengatakan betapa kamu mencintaiku, mengapa? Aku hanya ingin Pulau Tiangong, tidakkah kamu memberikannya kepadaku? Kamu sangat mencintaiku. Mendengarkan kata-kata dingin dari Sui Liuxiang, Chu Xingyun tersambar petir. Melihat Sui Liuxiang tercengang, Chu Xingyun berkata, kamu, apa yang terjadi dengan siang-siang, apakah kamu mengalami kesulitan? Melihat Chu Xingyun dengan dingin, Sui Liuxiang berkata dengan dingin, aku baik-baik saja, aku baik-baik saja. Jika kamu benar-benar mencintaiku, berikan aku Pulau Tiangong, kalau tidak kamu tidak akan pantas mengatakan cintailah aku. Tapi, melihat Sui Liuxiang kusut, Chu Xingyun berkata, kamu mendengarkan penjelasan saya Pulau Tiangong ini, dan panah bambu di Pulau Tiangong. Sebelum Chu Xingyun selesai berbicara, Sui Liuxiang dengan kuat memotongnya, dan berkata dengan tajam, saya tidak mendengarkan penjelasan Anda. Saya hanya mengajukan pertanyaan, apakah Anda memberikannya atau tidak. Membuka mulutnya, Chu Xingyun tidak bisa mengatakan apa-apa. Setelah ragu-ragu, Chu Xingyun berkata, apa yang kamu ingin Pulau Tiangong lakukan? Bisakah kamu menunggu sedikit? Dengan dengusan dingin, Sui Liuxiang tidak memiliki kesabaran untuk mendengarkan kata-kata sama sekali. Kamu, melihat Sui Liuxiang dengan takjub, Chu Xingyun tidak tahu harus berkata apa. Tanpa bantuan eksternal, kepunahan umat manusia hanyalah masalah waktu. Dalam pengetahuan Chu Xingyun, keluarga Jurang Maut adalah harapan terakhir umat manusia. Dalam hal apapun, keluarga Jurang Maut tidak boleh mengalami kecelakaan. Aku menatap Chu Xingyun dengan dingin, dan berkata, jika kamu benar-benar mencintaiku, berikan aku Pulau Tiangong. Jika kamu tidak, itu berarti kamu tidak mencintaiku sama sekali. Siang-siang, ada apa denganmu, bagaimana kamu menjadi seperti ini? Melihat wajah cantik Sui Liuxiang Tiking, Chu Xingyun merasa sangat sakit. Mengenai rasa sakit Chu Xingyun, Sui Liuxiang mengabaikannya, dan menatap Chu Xingyun dengan dingin, apakah kamu tidak akan memberikannya? Lalu kamu pergi. Aku tidak ingin melihatmu lagi. Menghadapi kata-kata kejam dan dingin dari Sui Liuxiang, dada Chu Xingyun melonjak dan semburan darah menyembur keluar. Dengan melihat ke dalam pada Sui Liuxiang, Chu Xingyun berbalik dan tersandung. Menonton Chu Xingyun pergi dengan cepat, mata dingin Sui Liuxiang menakutkan. Dalam kemarahannya, Sui Liuxiang tiba-tiba merasa ada serangga kecil yang merangkak di wajahnya. Saya menyentuhnya dengan lembut, tetapi kadang-kadang wajah saya dipenuhi dengan air mata. Apa yang terjadi, kenapa aku menangis? Setelah terhuyung-huyung menjauh dari istana utama kota, Chu Xingyun tersandung, dalam beberapa langkah, semburan darah lain keluar. Bukan musuhmu yang paling bisa menyakitimu. Orang yang paling bisa menyakitimu adalah orang yang paling dekat denganmu. Menghadapi aliran air yang keras dan harum, Chu Xingyun tidak ingin menjelaskan lebih lanjut, jika tidak, itu hanya akan membuatnya lebih marah. Karena dia sangat menginginkannya, tetapi dia keras kepala dan menolak untuk mengatakan alasannya, pasti ada alasannya. Tidak jauh dari situ, Chu Xingyun berdiri tegak. Ngomong-ngomong, matanya menyala tajam, dan Chu Xingyun memikirkan cara. Sekalipun ada masalah dengan bambu di dunia bawah tanah, nyatanya, pengaruh jurang tidak besar. Selanjutnya, selama dia sedikit lelah, dia akan mentransplantasikan beberapa kolom peri dari gurun dan dia bisa menyelesaikan masalah.
Selama jumlah pilar abadi mencapai skala tertentu, mereka dapat sepenuhnya menggantikan bambu panah dan memberi makan larva abisal ini. Hal yang paling menggairahkan Chu Xingyun adalah bahwa di oasis padang pasir di mana dia sekarang, ada banyak kolom peri, dengan jutaan dari mereka. Selain itu, bahkan jika Pulau Tiangong diserahkan kepada Sui Liuxiang, dia tidak dapat sepenuhnya menghancurkan bambu panah di pulau itu. Tidak peduli siapa yang termasuk pulau itu, dia dapat pergi ke pulau itu kapan saja ketika dia benar-benar membutuhkannya. Bambu panah di Pulau Tiangong sebenarnya hanya cadangan. Selama tidak ada kecelakaan di dunia bawah tanah, bambu panah di Pulau Tiangong tidak dapat digunakan sama sekali. Oleh karena itu, tidak masalah milik siapa Pulau Tiangong, selama panah bambu tidak dihancurkan, tidak ada masalah sama sekali. Dan jika seseorang mencoba menghancurkan bambu-bambu itu, tidak peduli siapa yang menjadi milik Pulau Tiangong, tidak ada yang bisa diubah. Mungkinkah Pulau Tiangong itu milik Chu Xingyun? Bisakah pihak lain menghancurkannya? Tidak peduli siapa yang termasuk Pulau Tiangong, bambu panah itu sama sekali tidak boleh dihancurkan, bahkan jika orang yang ingin menghancurkan bambu panah adalah Sui Liuxiang, Chu Xingyun pasti akan menghentikannya atau bahkan memenjarakannya. Jika digantikan oleh orang lain, maka tidak ada yang mengatakan geli, mencoba menghancurkan penembak bambu, mati. Setelah membuat keputusan, Chu Xingyun berbalik dan berjalan kembali ke istana utama. Memasuki istana utama sepanjang jalan, menyaksikan air mata mengalir, berdiri di tempat aroma air, sakit hati Chu Xingyun sampai mati. Dengan langkah sengit, Chu Xingyun dengan bersalah berkata, "Maafkan aku sayang, aku tidak baik, aku seharusnya tidak membuatmu marah." Tiba-tiba dipeluk oleh Chu Xingyun, tubuh Sui Liuxiang tidak bisa membantu tetapi menjadi kaku. Dengan sumber daya kesenangan surgawi wanita itu, dia berani memeluknya dengan santai, ini sederhana. Cukup. Sangat nyaman. Menyipit sedikit, meskipun Sui Liuxiang menolak dalam hatinya, perasaan fisiknya sangat nyaman, hangat dan bahkan memiliki perasaan bahagia yang tak terkatakan. Terutama ketika suara magnetik Chu Xingyun mengisi kata-katanya yang lembut di telinganya, perasaan renyah membuatnya merasa lembut di seluruh. Mengangkat kepalanya dengan kosong, dia menatap wajah tampan Chu Xingyun dari dekat. Sui Liuxiang hanya merasakan wajahnya panas, tetapi pusing. Orang ini, sangat tampan. Melihat ekspresi yang akrab dan tidak bisa dipahami Sui Liuxiang, hati Chu Xingyun tidak bisa membantu meningkatkan cinta tanpa akhir. Dengan lembut menundukkan kepalanya dan mencium bibir kasar Sui Liuxiang, Chu Xingyun manja dan berkata, "Ya, karena kamu menginginkan Pulau Tiangong, maka berikan saja padamu." Tiba-tiba dicium oleh Chu Xingyun, dupa aliran air tiba-tiba marah, tetapi baru saja akan menyerang, tetapi mendengar Chu Xingyun berkata, untuk memberikan Pulau Tiangong padanya. Meskipun saya menderita kerugian besar itu mungkin karena saya menciumnya sebelumnya, dan Sui Liuxiang tidak memiliki banyak perlawanan. Meskipun saya tidak mengerti mengapa saya sangat mencintainya di masa lalu, tetapi bagaimanapun, ini adalah pria yang pernah ia cintai. Bahkan jika Anda tidak menyukainya sekarang, jika orang itu adalah dia cium, dan Sui Liuxiang dapat diterima. Sedangkan untuk orang lain, itu bukan untuk dipikirkan, mereka tidak pantas mendapatkannya. Tidak peduli kapan dan di mana dia berada, tidak peduli bagaimana jadinya dia tidak akan pernah menjadi populer berair, seorang wanita yang bisa melakukan semua yang dia bisa. Sedikit membebaskan dari lengan Chu Xingyun, Sui Liuxiang mengulurkan tangannya dan berkata, "Tidakkah kamu mengatakan kamu ingin memberikan Pulau Tiangong kepadaku? Bawalah." Meraih tangannya dan mengeluarkan akta judul Pulau Tiangong, Chu Xingyun tersenyum dan berkata, "Mau Pulau Tiangong? Tidak masalah, aku bisa memberikannya padamu. Tapi apa? Tidakkah kamu harus menyebutkan syarat untukku?" Mendengar kata-kata Chu Xingyun, wajah kecil Sui Liuxiang tiba-tiba muncul, dan kata-katanya menjadi dingin. Sambil tersenyum, Chu Xingyun berkata, "Tentu saja kondisinya harus dinaikkan. Jika Anda ingin Pulau Tiangong, maka Anda harus menciumku, kalau tidak Anda tidak akan memberikannya." Kamu, dalam menghadapi godaan Chu Xingyun, bagaimanapun, Sui Liuxiang adalah pemalu karena dia kuat dan dingin. Dia menggigit bibirnya dengan malu-malu, dan untuk sementara waktu, Sui Liuxiang tidak tahu harus berbuat apa. Tapi coba pikirkan, ada lebih banyak ciuman di antara kamu dan dia, bagaimana kalau lagi? Sekali buruk, dua kali buruk, tidak ada perbedaan. Yang paling penting adalah bahwa meskipun dia tidak lagi mencintainya, mereka berdua saling mencintai. Apalagi hubungan keduanya, tapi suami istri, ciuman antara suami istri, apa masalahnya? Dengan wajah memerah, Sui Liuxiang dengan lembut menggerakkan jari kakinya, bibir merahnya, ciuman seperti capung di bibir Chu Xingyun, dan melompat pergi seperti rusa yang ketakutan. Meskipun itu hanya ciuman lembut, Sui Liuxiang hanya merasakan wajahnya merah dan jantungnya berdetak kencang. Dengan kepala tertunduk, airnya harum dan pemalu, dan dia tidak berani menatap Chu Xingyun. Melihat tampang indah Sui Liuxiang, Chu Xingyun tidak lagi menggodanya, dan langsung memasukkan perbuatan itu ke tangannya. Dengan penuh perasaan menyentuh rambut Liu Suixiang, Chu Xingyun berkata, "Baiklah, sekarang. Pulau Tiangong adalah milikmu." Melihat akta judul Pulau Tiangong, mata Sui Liuxiang tiba-tiba menjadi panas.
Dengan akta judul ini, ia dapat menyelesaikan transaksi dengan 5 tampan besar. Setelah kesepakatan selesai, dia akan menjadi ratu dari Akademi Militer Sirius, tidak peduli apa yang dia lakukan atau bagaimana dia melakukannya, tidak ada yang bisa ikut campur, dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Dengan pengetahuannya dari darah malam itu, dari 3 tahun menjadi lebih dari 5 tahun, dia dapat menahan 10 juta tentara di tangannya, dan seluruh 10 juta tentara akan menjadi dia mati. Dengan puluhan juta pasukan ini, dia akan mendapatkan banyak pahala dan keberuntungan. Semakin aku menginginkan yang lebih indah, Sui Liuxiang tidak bisa menahan tawa. Dengan lembut menjangkau, memegang leher Chu Xingyun, Sui Liuxiang berkata sambil tersenyum dan tersenyum, "Ya, tidak buruk, untukmu, demi kepintaran seperti itu, beri ciuman." Selama pidato, Sui Liuxiang memanggil keberaniannya dan mencetak bibir merahnya di bibir Chu Xingyun lagi. Dalam sekejap, sentuhan yang sangat lembut membuat Sui Liuxiang menutup matanya dengan malu-malu. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton dan mendengarkan cerita yang Mimin sampaikan. Untuk episode selanjutnya, ditunggu saja dan tetap standby di Hiu Yin Channel. Terima kasih.